Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wulandari dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0444831194. Saya akan mengerjakan tugas 2 basis data sebagai berikut. Yang pertama itu kita login ke PHP My Admin, buka browser, Anda dan arahkan ke URL PHP My Admin yang sesuai dengan instalasi XAMPP Anda. Biasanya dapat diakses melalui http localhost PHP My Admin. Kemudian masukkan nama pengguna dan kata sandi MySQL Anda untuk login. Setelah itu buat database baru. Jika Anda belum memiliki database di mana tabel-tabel ini akan disimpan, Anda perlu membuat database baru. Pilih opsi database di bagian atas halaman PHP My Admin. Masukkan nama database yang diinginkan dan klik tombol buat. Pilih database setelah membuat database, atau jika Anda sudah memiliki database yang sesuai, pastikan untuk memilih database tersebut di panel kiri PHP My Admin setelah login. Eksekusi perintah SQL di bagian atas PHP My Admin ada tab bernama SQL. Klik di sana untuk membuat editor SQL. Salin dan tempelkan perintah SQL. Salin setiap perintah SQL yang telah saya berikan untuk membuat tabel-tabel tersebut satu persatu ke editor SQL PHP My Admin. Eksekusi perintah SQL. Setelah menempelkan perintah SQL, klik tombol eksekusi atau Go untuk menjalankan perintah tersebut. Ini akan membuat tabel-tabel dalam database yang telah Anda pilih. Verifikasi tabel. Setelah eksekusi, Anda dapat memverifikasi bahwa tabel-tabel telah dibuat dengan benar dengan memeriksa panel kiri PHP My Admin di bawah database yang sesuai. Tabel-tabel yang baru harus terdaftar di sana. Yang pertama itu tabel dokter. Tabel ini menyimpan informasi tentang dokter. Dokter ID ini adalah primary key yang secara unik mengidentifikasi setiap entitas dokter. Nama lengkap dokter, spesialisasi spesialis dokter, misalnya dokter umum, dokter gigi, dan lain-lain. Alamat tempat tinggal atau kantor dokter. Nomor telepon yang dapat dihubungi dokter. Tabel pasien, yaitu tabel ini berisi tentang pasien. Pasien ID, primary key yang mengidentifikasi setiap entitas pasien secara unik. Nama lengkap pasien. Alamat tempat tinggal pasien. Nomor telepon yang dapat dihubungi pasien. Jenis kelamin pasien dapat berupa laki-laki atau perempuan. Tanggal lahir pasien. Untuk tabel administrator, tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang administrator sistem. Admin ID, primary key yang mengidentifikasi setiap administrator secara unik. Nama lengkap administrator. Alamat tempat tinggal administrator. Nomor telepon yang dapat dihubungi administrator. Username, nama pengguna digunakan untuk login. Password, kata sandi pengguna harus di hash sebelum disimpan dalam basis data untuk keamanan. Tabel pasien dokter. Hubungan money to money antara pasien dan dokter. Tabel ini memodelkan hubungan banyak ke banyak antara pasien ke dokter karena seorang pasien dapat berkonsultasi dengan banyak dokter dan seorang dokter dapat memiliki banyak pasien. Pasien ID, foregin key yang menghubungkan tabel ini dengan tabel pasien. Dokter ID, foregin key yang menghubungkan tabel ini dengan tabel dokter. Primary key yang terdiri dari kedua foregin key. Tabel daftar. Tabel daftar ini mungkin digunakan untuk menyimpan jenis-jenis daftar atau jenis-jenis penyakit sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Daftar ID, primary key yang mengidentifikasi setiap entitas daftar secara unik. Nama daftar, nama atau deskripsi dari jenis daftar atau penyakit. Tabel dokter
admin, hubungan money to money antara dokter dan administrator. Tabel ini memodelkan hubungan banyak ke banyak antara dokter dan administrator karena seorang dokter dapat diadministrasikan oleh banyak administrator dan seorang administrator dapat mengelola banyak dokter. Dokter ID Foregin K yang menghubungkan tabel ini dengan tabel dokter. Admin ID Foregin K yang menghubungkan tabel ini dengan tabel administrator. Primary key yang terdiri dari kedua foreign key ini. Semua tabel ini dirancang untuk menghubungkan yang terdefinisi dalam diagram ERD yang tepat. Sekian tugas 2 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.